Jadi keamanan itu harus kita tempuh dan kita perjuangkan tanpa henti. Sama dengan sakinah, keluarga sakinah itu harus diperjuangkan tiap saat. Ini sambil sing doa Rabi tak kandani. Jadi selama ini dari kepemimpinan Islam di Jakarta itu memberi istilah nek ana wong rabi kuwi samara. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kan gitu. Iki kepeksa aku ngandani iki ora arep tutur-tutur ora ning juntrungi jane kaya ngene iki. Nek rahmah Allah itu ojo ngomong semoga wis dikai kaya ngono kok ngomong semoga. Jadi jangan dilibatkan dia di dalam semoga. Wis kabeh iki rahmate Allah kurang obros ajaib ora karo-karuan urip iki. Dari jenengan ora ana dadi ana kuwi sampuh banget to kuwi. Nek kon nganakke dhewe lah ya ra iso. Kalau mawaddah itu adalah rasa ingin menyatu pada seorang laki-laki dan ada pada seorang wanita yang membuat mereka ingin nikah dan hidup bersama. Itu namanya mawaddah. Jadi rahmah dan mawaddah itu sudah ada. Itu sebabnya maka mereka kawin. Nah, ketika rahmah dan mawaddah itu menikahkan mereka, maka kemudian tugas mereka adalah berjuang supaya sakinah. Karena di Quran disebut litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Kalau litaskunu fiha itu artinya wis mapan wis manggon. Ning nek ilaiha itu dia terus menerus, dia dinamis, sok sakinah sok ora. Makanya dalam bahasa Arab kata sambung sangat penting. Ila apa misalnya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu artinya maaf bukan ba'da. Jonjur sesudah kesulitan ada kemudahan. Salah. Bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Cuman kesulitannya pakai al usri, terus kemudahannya tidak pakai al. Kalau pakai al itu sudah tertentu, kalau tidak pakai al itu belum tertentu. Pak Muzamil nanti akan menjelaskan lebih detail. Jadi kemudahannya harus kita cari karena kesulitannya sudah pasti. Tapi sudah ada kemudahannya. Jadi jangan pernah mengeluh terhadap masalah-masalah yang menimpa Anda, karena Allah sudah memberi jalan keluarnya. Cuman kita harus pakai akal, pikiran, dan kepekaan hati kita untuk menemukan solusinya. Al-yusronya tadi itu. Jadi Bapak sekalian, sebelum saya minta teman-teman Kiai Kanjeng, Pak Yai, saya ingin menyatakan takzim dan rasa malu kami kepada para masyarakat sholawat bahwa aku karo Kiai Kanjeng jan dudu wong sholawat asline. Gue nang ngerti latar belakang cah-cah konco-konco bapak Pak Di Pak Kiai Kanjeng belas sarana hubungane karo sholawat. Babar pisan ki mung gento-gento. Wis ora ana hubungane babar pisan. Gitu. Jadi kami itu bersolawat itu karena orang ana sing gelem nglakoni jaman biyen. Ya ora. Wanine ning langgare dhewe ning masjid dhewe ora wani metu. Akhirnya aku karo Kiai Kanjeng nekat tak sikat secara nasional, dan akhirnya semua sekarang seluruh Indonesia bersolawat, dan artis-artis pun semua bersolawat, wong-wong nasional pun bersolawat semua. Ngono lho. Jadi kene iki mung ban serep. Ning aja njur aku iki dikon selawatan tenan sing kaya Asnawiyah. Ora iso aku iki. Kula niki mung mergo ana wong kekeselen tak pijetin, ning aja ngarani aku tukang pijet. Aku mung mergo lagi kesel njur tak emek ngono tok. Mergo ora ana sing wani nglakoni selawat dan tembang Jawa waktu itu, ora ana wong wani nembang. Ku nembangi jadul kuwi wong desa kan gitu kan. Tapi terus saya angkat ilir-ilir, gundul pacul, apalagi tombo hati ya. Akhirnya semua sekarang orang
menyanyikan Tombuati tanpa malu-malu. Bahkan ada Tombuati bahasa Minang, Tombuati bahasa Turki, ada Tombuati bahasa Aceh, Tombuati bahasa Madura, ya toh? Tombuati bahasa Madura, ada Tombuati macam-macam, gitu. Nah, Bapak sekalian, sebelum Kiai Kanjeng membawakan itu, saya mohon Pak Yai memberi batas-batas supaya saya nanti tidak menendang bolanya terlalu jauh. Ya, ya, nggih. Aku soalnya nendang bal ki sok-sok mantul-mantul karu-karuan, kayak biliar kayak lo, tas-tos gitu ya. Nah, saya harus dibatasi. Sambil saya minta maaf sekali lagi, kula niki senes wong selawat. Aku iki ning pesantren, ning dudu pesantren NU. Kula natos pesantren niku temen pesantren Gontor. Terus selama di Gontor tidak pernah ada selawatan. Jadi saya selawatku mengkurungu-kurungu sekolah langgar-langgar zaman lagu cilik kae. Nek dikongkon tenanan bar janjian ya ora iso, kon tenanan apa simtu duror yang ndak bisa, kon tenanan apa meneh asnawiyah ya tetep ora iso aku. Dadi aja ngarani aku tukang pijet. Aku iki ming wong sing lagi ora penak gegere kali anune niku. Dadi ning aja njur ngarane aku itu tukang pijet. Saya seolah-olah berdakwah tapi jangan bilang saya mubalik, jangan bilang saya dai, jangan bilang saya ahli dakwah. Aku ki ming ban serep mergo ora ana sing gelem lakoni ya tak lakonane gitu loh. Tapi jangan saya dituduh sebagai pendakwah dan seterusnya gitu loh. Saya bukan pendakwah, juga bukan pendakwah siapa-siapa gitu ya. Pak Yai nyun sewu, saya mohon dikelasani, ditekeri supaya kenduri kita pada malam hari ini diberkahi Allah dan kudus malam hari ini dengan sifat kudsiyahnya oleh Allah dijadikan momentum di mana Indonesia akan mulai pelan-pelan ditolong oleh Allah sampai kemudian kita menemukan kembali gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabbun ghafur baldatan aminatan, seperti doa asnawiyah tadi. Nyun sewu Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja saya merinding melihat prolog dari Cak Nun, karena mungkin juga serba kebetulan. Kalau Cak Nun tahu di sebelah kiri ini adalah Madrasah Banat NU, di sebelah kanan ini SD Muhammadiyah Cak Nun. Kita ini benar-benar mudah-mudahan khairul umur ausatuha, kita betul di tengah. Di tengah-tengah. Secara fisik di tengah-tengah. Serba kebetulan. Mudah-mudahan, jujur saja, kami tidak banyak sebenarnya karena harapan kami. Kami di sini sepanjang 1 abad ini, yang pertama, kita ingin mengajak para santri itu punya kemandirian. Mandiri dalam beragama, berakidah, bersosial, berekonomi. Nek politik rapat tak pikir. Kemarin kita deklarasikan kemandirian itu. Kemudian yang kedua, kami dengan teman-teman dari Kudsya ini tidak melihat yang lain selain Cak Nun untuk menjadikan kami orang Kudus ini tidak dianggap egois. Kenapa kok dianggap egois? Karena lu selawat anak sing ngamping ngono kok tidak orang Kudus tok. Harapan kami mendaulat sholawat asnawiyah sebagai sholawat kebangsaan. Lah talang ngature yang paling tepat tuh gak ono liya kecuali Cak. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Jadi cobalah saiki kita sholawat ini juga punya nilai kebangsaan, punya kecintaan pada negeri kita yang kita cintai ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kerawan Cak Nun dan segenap ini.
Dan mudah-mudahan yang serba kebetulan ini betul-betul bukan sekedar fata morgana. Ini betul-betul sebuah realitas. Jadi barangkali itu saja Cak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan itu dari kata betul. Betul itu sama dengan benar, jadi kebetulan adalah kebenaran. Dan itu. Aku nganti pengen ngukur aku nang tembok kono pirang meter, rono pirang meter Aku persis ora di pusat jarum di tengah-tengah Kata kok yo aku yo dianggap jane ning dunya iki ngopo to? Itu kan Allah bertajalli sebenarnya. Allah itu bertajalli. Ketika angin berembus, ketika gunung mengeluarkan asap, ketika seekor kambing memakan sehelai rumput, itu semua akan berada dalam skenario Allah. Makanya saya sejak awal tadi optimis bahwa malam hari ini benar-benar merupakan malam spiritual, malam di mana waktu dan ruang bersilang di tempat ini dan di saat ini. Dan saya ingin mengatakan yang Anda lakukan malam ini kan 100 tahun Qudsiyah. Jadi kan jenengan nikulah neruske toh. Sampai ngerti bedanya dengan tidak amannya Indonesia. Karena Indonesia itu berdiri orang neruske karpe mbah-mbah nih. Begitu kita berdiri RI ini tahun 45, itu orang neruske, kui niru adopsi. Jadi kalau bahasa modernnya bukan peradaban kontinuasi tapi peradaban adopsi. Moro-moro kue nggawe negara republik, kue sing murui sopo. Aku orang ngomong nek republik ku salah, ning mbok didoleki sik, Baksul Masail sik. Iki api ya, apa neruske Mojopahit, apa neruske Mataram Islam, apa neruske Demak, apa piye mbok didoleki sik kok moro-moro republik njur nganggo demokrasi, njur nganggo pilkada, njur nganggo kaya ngene iki. Terus kita tidak punya keyakinan selain demokrasi, dan selain demokrasi dianggap kafir, dianggap dosa, dianggap salah, dianggap bodoh. Nah, yang dilakukan Qudsiyah adalah kontinuasi. Nastamir Al-istimrariyah. Jadi kita meneruskan. Lu masa ono siji loro telu njur songo ya ora, nek siji loro telu ya njur papat njur lima. Hidup iki neruske. Masa kowe umur 14 tahun bar kowe njur 3 tahun meneh lah ya ora. Dan kita ini cuman buntutnya barat. Padahal matahari terbit dari timur, tidak terbit dari barat. Dan mereka betul-betul mengupayakan supaya Anda itu jadi pengikut barat. Makanya kalau di Ma'iyah itu ada istilah Jawa digawa, Arab digarap, barat diruat. Ora apa-apa, Arab rene ora apa-apa. Ora masalah ya, Bib ya. Ning digarap, dan beliau sendiri menggarap Jawa, menggarap Indonesia, dan klop antara Yaman nenek moyang beliau dengan Jawa. Selawatane ketemu, nadane ketemu, rano masalah. Nah, kita kan enggak. Kebanyakan sekarang gejalanya kan dadi wong Arab, dadi wong Barat, angger wis ning utek dadi wong Barat, angger wis ning ati agama dadi wong Arab. Ora kene tetep wong Jawa. Takdire dadi wong Jawa, kewajibane dadi wong Jawa. Nek kowe didadekake pitik karo Allah, aja kepengin dadi manuk. Seje manuk karo pitik kuwi ketoke iso ngawang nang dindi. Ning nek kowe pitik rasa dadi manuk sing apik, nek kowe pitik ya sing apik ya pitik kuwi. Nek kowe meng entuke meng tempe, siang itu onone meng tempe karo sambel, yang terbaik adalah tempe dan sambel. Ojo njurke mangan tempe karo mbayangke garang asem kuwi mau. Garang asem ora kelakon, tempene ora penak, ya toh. Itulah bangsa Indonesia sekarang, tidak mau menjadi dirinya sendiri.
Gitu loh. Maka santri-santri Qudsiah, saya mohon untuk betul-betul berpijak kakinya di bumi. Caranya adalah dengan nerus ke sejarah yang sudah. Tidak kita tolak internet, tidak kita tolak. Neng aku tetap aku. Ojo njur aku kok rubah. Kenal wong barat rapopo, kenal pesawat rapopo, kenal internet rapopo. Neng aku tetap aku. Kok sapa wae sing melu sing teko nang aku njemuk aku kudu melu aturanku ngono lho kudune. Kan gitu. Qudsiah tetap Qudsiah, Jawa tetap Jawa. Qudsiah kan tidak mungkin Qudsiah lahir di Arab. Orang untuk selawatan nang Arab Saudi. Orang mungkin lahir ning kono, lahirnya kudu ning Kudus gitu loh. Dan mungkin ada yang lebih spesifik, orang mungkin ning Demak, orang mungkin ning Yojo, mungkin kudu ning Kudus. Kita harus temukan apa sebabnya. Maka kita butuh jarum yang ada ujungnya yang lancip itu. Nah kalau Anda sudah menemukan kelancipan jarum dan Anda sudah titis marang kahanan, iki kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, iki titis. Ya, lantip itu bahasa Jawanya. Maka kowe lagi iso ngelebokke dom kuwi untuk ndondomi Indonesia. Kan Indonesia iki lak njaluk didondomi to. Iki saiki lak dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Saiki ora mung pinggir, bedah kabeh. Tengah, ngisor, dhuwur bedah kabeh. Nggih mboten? Nek pramugari pesawat kae kan pancen ados saka tukang jahit. Omahe dadi kene niki roke nganti nisor ning sing pinggire ora dijahit. Dadi nek mlaku ke Sidratil Muntahane samar-samar ngono kae. Gitu. Mulai nek ketemu pramugari kondo Mbak, di tempat saya ada tukang jahit loh ngono to. Anjur kok jahit kene niku. Nah, orang modern tidak merasa jatuh martabatnya dengan memperlihatkan pahanya. Nah, masa kita akan adopsi nilai itu? Kita harus meneruskan mbah-mbah kita dulu. Wong Jawa ki karo Islam ki tumbuh ketemu tutup kok. Bener kok wong Jawa yang ngono kuwi ya. Cuman Jawa tidak mungkin menemukan firman Allah kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Jawa ngerti Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, ning tetep orang ngerti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim yaitu Asmaul Husna. Tetap Allah saja yang bisa memberitahukan itu. Wong Arab ya ra iso nemokke, wong ndi wae ra iso nemokke, harus Allah sendiri yang ngasih tahu aku iki, sifatku iki itu hanya Allah yang bisa ngasih tahu. Nah itu yang orang Jawa tidak bisa menemukan. Bahkan semua manusia di dunia tidak bisa menemukan. Maka kita membutuhkan Islam. Bener. Orang iso kowe nemokke dhewe Gusti Allah Maha menyesatkan. Ora iso kowe rawani kowe ngomong ngono. Padahal Allah Al-Mudzil, Allah yang Maha menyesatkan. Sakarep-karepe kowe aja protes lho. Allah kok kejem nyesatke wong. Ayo ben wewekku dhewe kok. Sakarepku yahdillahu mayasa ya toh yudhillu mayasa. Allah memberi hidayah kepada yang dia mau dan menyesatkan kepada yang dia mau. Ning dadi wong sing kira-kira orang nganti disesatke Allah. Kan begitu. Mulanya ada kudu apik-apik terus karo Gusti Allah setiap saat. Dan setiap kita melihat apapun, mendengar apapun, semua harus menjadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok kowe ora iso kelingan Gusti Allah. Mosok mangan sambel njur ora kelingan Gusti Allah kebangetan. Nek kowe ora kelingan karo sing nemokke sambel wis ora apa-apa wis. Terus ya ora ana sing ngerti to? Garang asem penemune sapa ana sing ngerti? Ora ana sing ngerti to? Rokok kretek sing nemokke sapa? Ya ora ngerti wis ora apa-apa wis. Kapan-kapan dipelajari nek kowe ora kelingan Allah, ora ngerti nek sing menghembuskan angin itu Allah, kowe kebangetan no. Kebangetan no. Mosok kowe ndelok bojomu ora kelingan Allah ya kebangetan. Gitu loh. Api elek ayu ora ayu kabeh mengingatkan kita kepada Allah dan kita tidak bisa menghindar dari Allah. Kowe engko urip abadi, khalidina fiha abada. Tidak bisa tidak hidup abadi. Semua manusia hidup abadi. Kita tegeske. Rumah samurai
Ya maksudnya wis mati wis ngono. Pensiun ngono ora. Kowe mati seurusan kowe. Bar kuwi seurusan meneh, diuripke meneh urusan meneh, tempiling meneh. Diuripke meneh terus urusan kowe. Ming gari milih. Kamu memilih keabadian di surga atau keabadian di neraka, kan gitu. Tapi orang iso mengelak, gelem ora gelem kudu abadi. Jadi hidup yang sementara itu kan hidup semester pertama di dunia ini. Sing pokok-pokok kuwi, sing golek sing ora-ora kuwi ya toh. Sing numpuk barang sing kok akhire daerah iso menikmati. Duit oke banget kok begitu mulai umur 55 munggah mulai ra iso mangan penak. Mulai loro iki duit akhire entek nggo nang dokter kan begitu. Mangan pitik nyakot sing kena untune melu metu. Watuk we untune katut tok. Kayak saya ini kan sudah tua gitu ya, dan saya sangat takut kepada kemungkinan-kemungkinan seperti itu gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kiai Kanjeng siap ya. Kita catat ma'iyah ini milik Allah, bukan milik saya dan kita semua, dan merupakan bagian dari qada-qadarnya Allah. Saya tidak bisa tidak meyakini itu. Artinya saya tidak mampu menyebarkan ma'iyah. Kata Allah wa alainal balagh. Alaikat dakwah wa alainal balagh. Kita itu memenuhi amanat Allah aja, nanti Allah yang menyebarkannya. Allah yang mengaplikasikannya, Allah yang melakukan mobilisasi, resonansi, transformasi atau apapun. Nah, dan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, bentuknya bermacam-macam. Jadi ada yang konangan dalam tanda petik karena berinteraksi dengan kita langsung, ada lapisan luar yang jumlahnya mungkin 1000 kali lipat, kita tidak tahu. Dan bentuknya bermacam-macam. Artinya saknggon-nggon aku neng warung ngendi wae, ya, dimanapun, sampai di Sulawesi, sampai di Kalimantan, di Jakarta, dimanapun saya ketemu sama opo kui Cina, opo kui wong Katolik, opo wong Buddha, tidak ada batasnya lagi. Mereka semua mendapatkan resonansi dari Allah tentang ma'iyah ini. Meskipun ma'iyah ini tidak akan menjadi ormas, tidak akan menjadi kelompok tarikot, tidak akan menjadi institusi apapun. Dia software, dia adalah serbuk dari Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang berisi virus-virus yang negatif bagi manusia. Jadi ini milik Allah dan saya tidak mampu untuk membuat ma'iyah, tidak mampu. Jadi ono sing bentuke perubahan hidup. Ada yang mendasar, ada yang segmented, ada yang unsur, ya macam-macam. Ada yang tingkatnya sampai sangat fundamental perubahan hidupnya. Tidak perlu ikut ma'iyahan, cukup mendengar beberapa kalimat yang kebetulan dia ambil dari saya entah di mana. Nah, bentuknya ada yang merubah hidupnya, ada yang merubah ideologinya, ada yang macam-macam bentuknya. Ono jumlah sing ketemu aku dalam mimpinya itu juga tidak terbatas. Mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Mbuh sopo ketemu neng warung neng Cijantung po neng ndi ngono kae ngoro wah kula diimpeni jenengan terus cak ngono kae. Wah edan aku iki profesiku jebul ngleboni mimpine wong aku. Dan macam-macam, dan tidak ada mimpi yang bunga-bunga tidur. Mimpinya selalu bersifat ilmu dan tuntunan. Ya semuanya. Apa tak wurui wirid, tak ajari apa, tak jak ngumboro apa macam-macam. Tak jak ngelangi padahal dek iso ora iso ngelangi. Aku dhewe ya ora iso ngelangi, tak jak ngelangi ado banget ya iso kelakon. Apa macam-macam lah. Ana sing tak wurui piye carane njupuk keris, carane ndelok jin, carane macam-macam lah. Gitu ya. Nah, tapi intinya teman sekalian, intinya adalah bahwa ma'iyah itu oleh Allah di setup untuk mengisi lubang yang tidak pernah dimasuki oleh peradaban modern, yaitu membangun manusianya. Jadi kalau kita cari goalnya apa, ya sederhana, goal ini pokoknya sing terlibat uripe berubah, kan itu kan.
Berubah apa? Kita coba simpulkan satu persatu. Anda menjadi lebih percaya diri, Anda menjadi lebih tenang, menjadi tidak gampang metoto-metoto, menjadi lebih mudah menghikmai apa yang selama ini kita anggap negatif. Misalnya hujan, misalnya bangkrut, misalnya gagal, itu kita tidak memaknainya seperti kemarin lagi. Kita sudah lebih dewasa dan lebih bijaksana, kan gitu. Seperti yang terakhir peristiwa Kiai Kanjeng di Magetan itu jam 10:30 malam, listrik mati, sound mati, hujan deras, panggung melorot, genset meledos. Tapi tidak ada satu detik pun di mana kita berhenti. Begitu itu duer pet ya, udan bres, kita tetap tidak sedetik pun kita menoleh terhadap keadaan. Kita langsungkan terus sampai 3 jam, sampai jam 1 malam kita teruskan tanpa sound, tanpa lampu, dan dalam keadaan hujan deras. Dan yang menurut saya kehendak takdir Allah adalah hujan itu sama sekali tidak membuat hadirin atau jamaah menjadi pulang. Mereka malah meringsek maju, ya. Dan tidak ada keajaiban Allah yang bisa kita saksikan selama ini melebihi apa yang terjadi di Ma'iyah. Misalnya sing wingi kae ning di sing terakhir sing bletokan kabeh kae. Oh, di Jombang Barat ya, di perumahan itu betul-betul bletokan sak lapangan dan lungguh ning kunu. Nek mencah lanang preman ra cedha penggaweane aku ra gumun. Ya, wis pancen bendina ya ngono kuwi gitu ya. Ning kuwi nek ibu-ibu karo bayine mbok beber piye beber apa tetep duduk di situ, tetap mencari ilmu, tetap mencari berkah. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyelenggarakan. Jadi teman-teman sekalian, seluruh energi yang kau miliki pada malam hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda betul-betul sedang menjadi aktornya Allah dan Allah sutradaranya. Nah, ini kira-kira seperti itu satu ya, El. Nomor 2, maka kalau sekarang kita mencoba meresume Ma'iyah atau mencoba merumuskan apa to janjane kedadian iki arep-arep, berarti katakanlah metodenya adalah jane tujuannya apa to Ma'iyah iki. Nah, tujuannya apa tergantung lapisannya tadi, skalanya tadi. Ada yang skala individu, relatif semua yang tersentuh sudah ada buahnya, sudah ada aplikasinya, berubah hidupnya dan seterusnya. Kecuali orang yang memang tidak mencari kebenaran melainkan mempertahankan kepentingan. Mas Karim menceritakan sejumlah orang atau mungkin banyak orang kalau dikasih tulisan saya itu mereka setuju 100%. Tapi begitu tahu saya yang nulis mereka mundur. Karena kalau saya yang nulis mereka menjadi merasa tidak aman. Karena saya ini tidak boleh terletak dimanapun kecuali di kursi saya sendiri. Kowe iso mbayangke aku menteri mesti mengkerengan terus toh. Kono arep ngopo, wedi arep ngopo, kuatir arep ngopo, raman itu. Jadi saya bikin tidak aman orang-orang yang berkepentingan. Kowe iso mbayangke aku jadi presiden, mesti revolusioner ra karu-karuan. Wis tak rubah entek-entekan gawe, tak jak spot-spotonan mubahalah. Pokoknya kowe khianat pisan, kowe dilaknat Allah, aku khianat, aku dilaknat Allah. Al-Quran dibuka bareng, salaman. Mesti takkan yang menunggu. Jadi saya tidak akan diterima dimanapun, pada lapisan kedua terutama, di mana semua orang yang mengisi adalah orang yang berkepentingan. Oleh karena itu di kantor-kantor pemerintah selalu ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sangat jelas kan? Jadi kalau Anda tidak punya pamrih, Anda tidak boleh masuk ke sana. Kalau Anda ikhlas, Anda tidak boleh masuk sana. Pengumumannya sangat jelas kok di depan pintu itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Cetok banget.
Dan itu malaikat yang mempelesetkan. Gitu loh. Mereka lupa bahwa itu sangat menunjukkan siapa mereka. Sehingga isinya kantor itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang ikhlas, yang tanpa pamrih, yang lillahi ta'ala, dilarang masuk. Bukan hanya tidak bisa masuk, memang dilarang masuk kan gitu. Ini nyenengke tenan ki aku angger sok-sok dolan liwat ngene iki seneng tenan aku ndelok tulisanku. Ya Allah, sangat jelas engkau memperlihatkan kenyataan di dunia ini kan gitu. Oke. Nah, jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Dan itu bukan jasa saya, bukan jasa Ma'iyah, itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini pantas Anda sebut kiaimu, terus kamu persaingkan sama Gusmus, Canun dudu lulusan Al-Azhar, ora cetha nasab ilmune sak piturute. Itu sangat menggembirakan saya, sangat membahagiakan saya, sangat mengamankan saya. Saya mohon dengan sangat segera tinggalkan saya. Kan gitu loh. Tak jaluk sing wis kadung melu Ma'iyah, tapi sebanyak Anda punya guru yang benar, Anda kembali ke guru Anda dan jangan ke saya. Saya mohon dengan sangat. Saya tidak melarang, tapi saya memohon dengan sangat karena saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda semua. Aku ora masalah kabeh gitu loh. Ora masalah. Dengan apapun saja di dunia saya tidak punya masalah. Yang saya takut punya masalah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek nganti konflik karo Gusti Allah kan modal kan. Wes nek karo siji kae ora iso apa-apa. Nek karo liyane iso bantah-banti, karo iblis aku iso rada wani. Karo setan rada wani, karo nabi-nabi iso nggodha-nggodha sithik-sithik. Kanjeng Nabi Ayub apa nun ngertos WA mboten. Apa kuwi? Ya kan itu kan. Kan nyenengke kuwi nang surga sesuk ngono kuwi. Kowe bendina mengenyai nabi-nabi, alah ngono. Nabi ning ora tau brosing. Wah. Itu kan kemesraan toh. Kemesraan. Itu, jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Kalau malam ini Mas Karim bisa menolong, kalau Mas Karim sedang melakukan penelitian serius, dan ternyata penelitiannya Mas Karim ini kan poinnya adalah security. Dan urusan security ini kan paling kacau sekarang. Coba, kita sedang sebagai orang yang bernegara, kita sedang menjalankan berbagai macam program nasional maupun regional lokal yang menciptakan ketidakamanan, betul enggak? Tanda-tandanya apa? Kok menciptakan ketidakamanan? Angger ono pilgub, terus diperlukan ada deklarasi film pemilu damai. Oh, jadi potensinya kira damai sehingga nganti diperloke deklarasi damai. Kan begitu Mas? Kalau ada deklarasi aman, berarti potensi pemilu itu adalah bikin tidak aman. Dan kita membiayai besar-besaran ketidakamanan nasional ini terus-menerus. Dan kita terlanjur keserimpet oleh tali yang kita ciptakan sendiri kan gitu. Oke. Ada satu yang saya kemukakan, satu yang kalau goal yang pertama adalah perbaikan hidupmu menuju manusia yang berdaulat dan bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda menyelamatkan dirimu di depan Allah, berarti Anda soal manfaat sama manusia masalah gampang. Kalau Anda sudah beres sama Allah, berarti sama manusia mestinya gampang. Itu kalau level pertama. Level kedua ini agak kontroversial, agak ada dikotomi atau ada pertentangan atau perbedaan. Kita akan menguasai negara apa tidak, kita akan memberontak apa tidak, kita akan memobilisasi jamaah maya untuk revolusi apa tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lahir dari anak-anak yang progresivitasnya tinggi, dan terutama dari Surabaya. Tapi sekarang sudah lerem. Oh, porek makian terus gak tahu gelut. Latihan tok ae ngene iso opo kapan iki jerenge kapan iki ya wis pegel-pegel awak iki
Yo apa wah wis ki baterai ini gak tau digawe wis nayeng kabeh gitu. Memang tapi sekarang sudah reda. Mereka sudah melihat kenikmatannya lebih tinggi dari itu semua. Sebab wah ini tak ceritani nek tak pertimbangkan Indonesia ini tetap itu akan membuat orang mungkin kagum luar biasa, mungkin buat orang stres luar biasa, membuat orang bermusuhan luar biasa kalau kita bukakan masalah yang sebenarnya dari Republik Indonesia. Maka saya pelan-pelan sekali saya mencoba secara menyindir-nyindir tok. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir untuk mengetahui kesimpulannya. Dan begitu. Sebab Indonesia ini masalah kedatian sejak awal. Wis ora iso kuwi. Kita sudah terlanjur menabikan seseorang sehingga kita tidak bisa lagi kritis kepada yang sudah dianggap nabi kan gitu kan. Saiki kan orang nggak ngerti bedane Allah, nabi, wali, ulama lah orang ngerti. Pokoknya angger dek seneng dituhankan. Gitu kan? Pokoknya kita selalu menuhankan macam-macam. Artinya kita itu potensi syiriknya tinggi sekali. Tidak karena kita berniat syirik, tapi karena kita punya kelemahan manajemen mental dan intelektual. Kan gitu. Jadi angger wis nyekel siji wis Gusti Allah kuwi. Wis ora iso dikritik sithik-sithik kan gitu kan. Mesti bener iki nek liyane mesti salah kan gitu kita sekarang. Mesake banget dong Indonesia. Mesake tenan lagi. Makanya untung Allah menyuruhnya Aiza al-kafirin. Kita selalu merasa tidak tega kepada orang-orang yang sedang melakukan kekeliruan hidup, sedang tersesat dalam tanda petik gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan kata tersesat. Saya minta teman-teman maknya berpuasa dari penggunaan kata-kata yang menyakiti orang, misalnya kata kafir, kata musyrik, kata tersesat gitu ya. Tolong jangan digunakan gitu loh. Karena tidak ada orang yang tidak tersesat sebenarnya. Semua tersesat, kita juga tersesat gitu ya. Oke teman sekalian, tapi satu hal tolong diingat, nyuwun sewu ya, tercapai atau tidak itu milik Allah. Hidup mati milik Allah. Tercapai atau tidak milik Allah, sukses tidak milik Allah. Kita bisanya bersyukur dan menghikmati atau menemukan ilmu dan berkahnya. Tapi bahwa apa yang Allah titipkan melalui ma'iyah ini adalah sebenarnya blueprint masa depan peradaban dunia. Ini boleh ditertawakan dan saya sangat senang kalau ditertawakan. Tapi kita betul membenahi cara berpikir seluruh dunia sebenarnya. Kalau Anda lihat bagaimana ruang publik di Amerika, di Arab, di mana jangan lucu-lucu, wah betul-betul harus dibenahi. Misalnya salah tingkah bahasa Inggris apa? Ono salah tingkah. Ono ya. Populer enggak? Sampai ke tingkat ekspresi, komunikasi, mentalitas. Sebab saya melihat misalnya McGregor lawan Habib. Misalnya ya, waktu perang konflik pos kan ngamuk McGregor, wah kayak itu dianggap kemenangan. Padahal menurut saya itu salah tingkah wong kuwi. Kehilangan ketenangan dia sebenarnya tidak berani sama Habib. Gitu loh. Untuk menutupi kecil hatinya itu dia wis kaya wong nek cendi njur sombong ngono kae. Gitu kan. Jadi dia itu salah tingkah sebenarnya. Tapi semua menyimpulkan itu kemenangan komunikasi. Jadi di sana tidak mengenal pertapa, tidak mengenal sepi ing pamrih, tidak mengenal menep ya. Kata menep tidak mengenal gitu loh. Jadi menurut saya maknya sangat banyak bisa membenahi manusia, cara berpikir, mentalitas, formula-formula komunikasi, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahwa tercapai apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus mengenali bahwa ini potensinya potensi peradaban. Bukan hanya potensi ilmu, bukan hanya potensi kebudayaan, bukan hanya potensi akademis. Ini potensi peradaban kemanusiaan yang ukurannya skala waktunya itu abad.
Aslinya seperti itu. Jadi Anda tuh maju banget. Itu yang menyebabkan kadang-kadang Anda kurang diterima dan kue ora kerasan karo kanca ngomong apa to kuwi kan gitu. Terus mulai ra kerasan melu mayan ping telunjur ndelok kanca-kanca iki ngomong apa terus sing diomong ki sing ora-ora ngomong ngono ya. Nah, Anda juga harus bijaksana, aja njur kue kok aja terus kue kok tabrak aja ben wae ora apa-apa cendeke tekan pun dek isih mubeng stadion harus ping 3 kula harus ping 23 kan gitu kan gitu. Itu yang sekalian, mudah-mudahan ini tidak untuk kita umumkan. Anda tidak usah bilang sama mereka loh, maknya itu peradaban dunia. Rasa ngono kuwi. Rasa ngono kuwi itu untuk keyakinan Anda di dalam. Sama dengan lakum dinukum waliyadin itu aurat kita, gitu ya. Selama ini kan karena kita sopan sama orang, kita sebut terjemahannya adalah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Padahal terjemahannya kan menurut saya tidak begitu. Kalau bagimu itu agama, monggo, tidak ada masalah, saya toleran. Sama dengan kamu milih istri itu, monggo, aku jane ya ora pati setuju ning ora apa-apa kuwi hakmu kan gitu kan. Gitu ya. Wong kuwi pancen kedaulatanmu. Artinya kalau menurut kamu itu agama tidak masalah, monggo. Menurut saya agama parameternya nggak memenuhi syarat itu. Agama itu yang ini. Tapi kan saya harus aiza al kafirin. Saya tidak harus ngomong ke Anda kok. Ora apa-apa. Yang penting outputmu apik karo wong kan gitu. Perkara hidayah itu Allah yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi saya tidak pernah punya nafsu untuk mengison-isonkan orang. Anda kan dulu awal-awal maknya sering nek ana daya bule kan mesti takon muslim apa bukan ngono kuwi. Lha sing ngerti muslim apa bukan iki jane mung Allah ya. Jane lho Mas. Sebab perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah itu kan faktanya ada di dalam hati dan pikiran dia, tidak di mulut dia. Kita kan pakai mulut aja, asal kayak sholat berarti muslim. Jangan-jangan ya urung mesti tuh Mas. Makanya yang ideal itu sebenarnya kalau jangan sampai ketahuan bahwa Anda muslim. Ketahuannya itu Anda orang baik, Anda orang penuh kasih sayang, bukan Anda muslim. Mulanya saya tidak punya kecenderungan untuk mengajak Anda untuk berpakaian sing islami dalam tanda petik itu. Anda tidak taat kepada saya, toh saya putih-putih Anda tidak. Dan itu saya senang kalau Anda tidak taat sama saya. Aku khawatir nek gue malah ucap anu bae putih kok aku ora masalah. Tolong jangan taat kepada saya, taatlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek aku menumeng kancamu ya, gitu ya. Mudah-mudahan ini semua membuat kita menjadi lebih rendah hati dan bijaksana kepada siapapun saja di lingkungan Anda. Gitu ya. Iki kudu ana sing sinau. Aja ming soal wudu, maul mustakmal, maul mutlak, ndaknya itu. Yang mutanajis itu tidak hanya air, tapi juga kebijakan bupati mutanajis apa mustakmal apa betul enggak? Gitu ya. Jadi Bapak sekalian, ini kalau saya panjangin dengan contoh-contoh akan tidak pernah selesai sampai pagi karena begitu banyak mutanajis di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seseorang menjadi pemimpin terpilih melalui proses demokrasi belum tentu dia tidak mutanajis karena sangat mudah memanipulasi jumlah perolehan suara. Betul enggak? Upama bendera ki le nyogok le nyoblos ki ya mergo dibayar. Sehingga dia najis mughaladhah. Itu ya kira-kira ya. Oke, ini tidak saya ungkapkan untuk supaya kita bersedih. Saya percaya kepada Kudus. Saya percaya kepada Kudus. Nanti kita cerita pelan-pelan, tapi alon-alon sih. Jadi nanti tolong ditagih juga saya piye hubungannya Kudus karo kabeh kuwi mau. Hubungannya Kudus sebagai masyarakat, Kudus sebagai umat, Kudus sebagai Sunan dulu. Raden sinten?
Raden Ja'far Shadiq itu mengalami satu momentum yang luar biasa yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau tidak karena beliau merelakan bapak beliau memaafkan anaknya Brawijaya V yang kedua yang membunuh bapaknya Sunan Kudus. Kalau beliau tidak datang ke Mojopahit pada waktu itu untuk memaafkan dengan 9 orang pasukan putih-putih, maka pasti akan terjadi perang besar antar rakyat di Pulau Jawa dan Indonesia tidak akan pernah berdiri, kan begitu. Maka itu adalah kebijaksanaan rakyat Kudus yang sampai hari ini semua orang di dunia ojo murui wong Kudus bertoleransi, ojo murui wong Kudus bersilaturahmi. Ini ahlinya di sini. Sampai hari ini setelah Sunan Kudus wafat 5 abad, 6 abad yang lalu, nganti dino iki ora ana wong mbeleh sapi ning Kudus. Dan saya tadi sore makan sate kebo. Ya. Itu menunjukkan stabilitas dan istiqomah kedewasaan dan toleransi masyarakat Kudus yang luar biasa yang tidak ada di seluruh dunia. Itu loh. Itu satu contoh, nanti saya kasih contoh yang lain. Gitu loh. Ming bab sapi weke niki nganti saiki dijogo tenan lho. Dijogo tenan. Ming bab daging sapi. Kuwi padahal kuwi kan karo wong Hindu. Apa meneh nek ming karo wong Islam? Sesama Islam mesti jauh lebih toleran. Sholawat Asnawiyah itu lagunya 90% sama dengan lagu yang dibawakan Kiai Kanjeng selama ini, yang ngambilnya dari Muhammadiyah. Lebih gue. Kok ono lho wong Muhammadiyah karo wong NU nggawe lagu meh padha iki piye kuwi? Berarti ora entuk congkrah antara Muhammadiyah karo NU. Kan gitu, ora entuk congkrah. Nanti dibawakan lagunya yang kalau dari Muhammadiyah diambil dari Ihdinas Shiratal Mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya, diterjemahkan duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan kados margining menungso kang manggih kanikmatan sanes margining menungso kang paduka laknati. Itu yang mentransfer Kiai Kanjeng adalah Pak Nevi Budianto. Pak Nevi Budianto ini guru SMP 6 Negeri Yogyakarta. Ibu beliau dulu ketua Aisyah Ranting Dipowinatan dan mengajari Pak Nevi lagu itu tadi yang ternyata mirip sekali dengan Sholawat Asnawiyah. Dan baru malam hari ini kita sadar jebul duwe konco ket biyen. Gitu. Nanti kita bawakan secara bergantian. Jangan tanya mereka golongannya apa, karena mereka bukan orang mazhab, mereka adalah orang katulistiwa. Mereka orang yang di tengah-tengah. Kita baik sama utara, baik sama selatan, baik sama barat, baik sama timur, dan berpikirnya harus adil di tengah-tengah. Demikian juga saya insya Allah, gitu ya. Tapi boleh Anda menjadi orang mazhab, boleh jadi wong NU entuk, ya dari wong Muhammadiyah entuk, dari wong opo wae entuk, ya, asal Anda berpikir dan imannya berada pada garis lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono rek. Dadi wong pinggiran rapopo ning tetep mikire khairul umuri ausatuha. Kalau Anda punya perusahaan, direkturnya maupun buruhnya, karyawannya berpikirnya harus sama, yaitu keadilan bersama. Nah sekarang begini, kalau kita belum aman Republik ini, kalau saya sebut kita, itu tolong diingat ada banyak dimensi kita. Kita sebagai jenengan dan saya, anggota keluarganya masing-masing. Kita sebagai podo-podo wong NU, kita sebagai podo-podo wong Islam, kita sebagai wong Indonesia, kita sebagai wong Kudus, kita sebagai wong Jawa Tengah, kita sebagai wong sing podo-podo kere, ora suge-suge ketien. Jadi kita itu macam-macam. Nah kalau saya sebut kita itu harus ada asosiasi bahwa yang disebut kita itu bermacam-macam konteksnya. Kan beda urusan nih.
seorang lurah sebagai lurah beda dengan dia ketika dengan istrinya dan anaknya. Kan nek wis kue nyun sewu kue lurah, nek pas mancing lak dudu lurah to ya. Begitu mancing kue dadi pemancing ya ra. Wis dudu lurah, mosok ana lurah mancing. Sing mancing lak wonge. Kan gitu. Nah, ini kan kadang nggak dibedakan. Komandan Kodim itu tugas sebagai tentara dan komandan Kodim itu ya di kantornya ketika tugas. Begitu ketemu bojone aja dadi komandan Kodim, gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Makanya Allah memberi pedoman ketika umat manusia mendewa-dewakan, menjunjung-junjung, bahkan hampir mentuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman, Muhammad itu bukan siapa-siapa kecuali bapak dari anak-anakmu. Podo mau memang wong biasa. Gue nek gue wis mulai dewa-dewa ke Muhammad, nek gue wis mulai ngeremeh ke Muhammad, Allah berfirmannya terbalik. Muhammad gue pancen wong biasa, ning gue nabiku, gue aja ngeranya, kan begitu. Jadi sing di sing bener, Muhammad ki nabine Allah apa wong biasa? Sing bener adalah kamu di tengah-tengahnya. Kapan kamu menyadari Muhammad sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, kamu siap menyadari beliau sebagai nabi, juga kita siap. Wong Islam iku kudu ning tengah, sebab nek orang kok kowe bingung dhewe. Tak kayak contoh wis. Kan orang Islam harus menjadi uswatun hasanah. Kudu dadi teladan wong akeh. Itu satu hal. Dadi kudu ketok nek kowe wong apik. Nggih mboten? Kudu ketok nek kowe iki wong sing soleh. Ning ada pasal yang lain, kowe aja ngetok-ngetok ke apikmu. Nggih mboten? Nek tangan tengenmu berbuat baik, tangan kiwamu aja ngerti ngono ta? Sebab nek kowe ngetok-ngetok ke apikmu berarti kowe kita kabur, berarti kowe kiria. Dadi sing bener sing ndi? Ndelik ke apike engko ora dadi uswatun hasanah, ngetok ke apike engko dadi riya. Sing bener sing ndi? Sing bener ya ning tengah-tengah. Kapan ngene, kapan ngene. Tak contone liyane. Sing apik ki kowe nyuwun utawa ndedonga nang Gusti Allah apa ora nyuwun? Kowe nek kowe njaluk bendina njaluk nang Gusti Allah, engko upamane Gusti Allah njur jawab ngene. Kowe iki kok ngragas to? Kowe kurang apa? Aku ngekeki kowe kurang piye? Kowe tak dadeke bayi tak gedhekke. Kowe ambekan gari ambekan. Kowe nandur gari nandur, lemahe wis tak siapke, winie ya wis ana. Kowe ngombe iki ming gari nglebokke banyu nang tenggorokanmu bar kuwi ora melu ngurus. Kowe mangan sate kebo apa mangan garang asem ki pokoke sing penting nglebokke rene. Engko le mecah panganan iki malaikat dan sistem nilainya Allah. Sing proteine seleke ngendi, kalorine seleke ngendi, sampai ditokke saka ngendi, kowe melu ngurus ora? Bayangke nek kowe kudu ngurus dhewe-dhewe. Lho kurang piye lek ngekeki, kata Allah. Kok kowe sing njaluk terus iki karepmu piye? Itu kalau kita minta-minta. Nek kowe ora njaluk, Gusti Allah ya maido. Kowe kok sombong men. Wis ampuh apa kowe kok ora njaluk nang aku? Kok ora manja nang aku, kok ora ngalep nang aku? Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, sing bener ning tengah-tengah gitu ya. Oke. Jadi selalu bersikap di tengah-tengah. Tidak berarti Anda terus ndak ikut Gerindra, ndak ikut PDIP, ndak. Gerindra tetap Gerindra, Demokrat tetap Demokrat, tidak ada masalah asal engkau berpikir nasionalisme. Bener nggak? Asal engkau berpikir untuk seluruh rakyat Indonesia. Harap tahu bahwa Indonesia bukan bagian dari PDIP, tapi PDIP bagian dari Indonesia. Begitu orang PDIP jadi pejabat, mikirnya bukan PDIP lagi, mikirnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Ngono kuwi ning wis iso urung pejabat ngono kuwi.
Oke, ya itu contoh aja. Jadi Bapak sekalian, sekarang kalau kita ke Al-Quran, Pak Yai, mergo Indonesia ini ternyata ya belum aman nih. Carane mikir we urung aman. Korupsi iki sadurunge ana kesempatan wis ana nang jero pikirane kok. Nggih mboten. Ning carane mikir wis korupsi sik. Kebanyakan orang seperti itu. Berarti kita punya masalah dengan Al-Quran. Semua ajaran kebaikan, kedewasaan, kematangan, kesolehan ada di Al-Quran, dan kita masih punya masalah. Kita belum hidup memenuhi Al-Quran. Ibarat 114 surat ya, itu chapter-chapter bab-bab. Kita Al-Baqarah belum lulus, An-Nisa belum lulus, Al-Maidah belum lulus, engko tekan Al-Imran belum lulus, Al-Hadid belum lulus, Al-Hujurat belum lulus, itu durung lulus kabeh. Al-Ikhlas we durung lulus kok. Qul huwallahu ahad we durung iso kok. Jadi kita ini masih punya masalah di depan Allah. Kita belum aman nasib kita di depan Allah. Oleh karena itu Bapak sekalian, ayo kembali ke ibunya. Kita kembali ke ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Kita niati baca Al-Fatihah ini betul-betul mohon kepada Allah pada momentum yang sangat spiritual secara ruang dan waktu ini. Malam ini dijadikan tempat dan saat di mana Allah memberikan hidayah kepada Anda dan kita semua. Dan hidayah gak terbatas jenengan sing teko rene. Muga-muga iki saat di mana Allah memang mulai ada ujung jarum, di mana Indonesia iki di akupunktur ben mari tenan. Gitu ya. Iki masalah gede tenan soalnya di Indonesia itu. Sebagai wong Islam luwih gede meneh, wong NU masalah gede banget kok. Gitu mboten? NU ki sing situk garis lurus, sing situk garis bengkong. Ya toh, sing situ Saidiyah, sing situ Hasimiyah. Ya toh. Nek Muhammadiyah kan Syafi'iyah sama Syafi'iyah sama Malikiyah. Nek Pak Syafi'i Ma'arif orang ngerokok, jadi Muhammadiyah sing orang ngerokok. Ini Pak Malik Fajar ngerokok terus, jadi itu Muhammadiyah Malikiyah kan. Saya tidak tahu di sini golongan Malikiyah apa Syafi'iyah nanti dulu. Tapi yang penting kita kembali ke ibunya. Kita belajar Al-Fatihah kembali. Sebab semua tata nilai dan ekosistem ajaran Allah di dalam Al-Quran itu sudah terdapat di alam semesta sebagai satu metabolisme, dan ada di dalam diri Anda masing-masing sebagai satu sistem nilai. Kemudian dirumuskan Allah, ditambahi sejumlah informasi melalui mushaf Al-Quran, atau melalui Al-Quran yang kemudian kita mushafkan. Terserah fikihnya bagaimana. Kalau dulu kan nyekel Quran yur batal utawa tiba kan yur disunggi toh. Saiki Qurane ning Android Qurane ning Samsung kuwi apa nek arep nyekel Samsung isu-isu ke wudu sik ora kurang ngerti. Ini fikihnya juga belum ada ini. Belum ada ini. Ada ya? Oh sudah ada di Fikih Muzamili ya? Fikih Muzamili. Oke, jadi saya minta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya Allah, jadikanlah momentum pada malam hari ini dengan ketulusan dan keindahan 100 tahun dari mbah kita, Mbah Asnawi, dengan seluruh masyarakat Asnawiyah dan umat Qudsiyah ini, ya Allah, jadikan trigger atau jadikan momentum awal di mana Engkau akan bukan hanya menyembuhkan masyarakat, tapi menyembuhkan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Karena bangsa Indonesia dan umat Islam sedang diincar untuk ditusuk-tusuk, diinjak-injak di Indonesia hari-hari ini. Maka diperlukan ada satu tempat yang dicintai Allah, satu tempat yang Allah menjadi tidak tega untuk membiarkan Indonesia hancur, dan saya berdoa tempat itu adalah Kudus. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Quran dengan seluruh proses verifikasinya itu jelas qot'i. Ya. Hadis ada yang qot'i, ada yang dhoni. Kalau kalimat para ulama, saya dan semua itu dhoni semua. Sekarang saya tanya, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah dhoni apa qot'i? Dhoni. Dhoni. Syiah? Dhoni. NU? Dhoni. Muhammadiyah?
Doni, PKS, Doni, HTI, Doni, Ma'iyah, Doni. Doni. Iya. Jadi jangan melakukan Ma'iyah seperti Quran. Kalau Quran qat'i, kalau Ma'iyah cuman prasangka saya terhadap Al-Quran. Anda harus ambil keputusan sendiri dengan kejernihan hatimu dan keadilan akalmu terhadap Al-Quran. Kan gitu. Jadi saya tidak mau diikuti siapa-siapa. Karena Anda harus mengikuti akal sehat dan kejernihan hati Anda, supaya Anda punya jalan ke wilayah qat'inya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu ya. Betul. Jadi kesalahan orang sekarang Pak Muzamil adalah kalimatnya ustadz, kalimatnya ulama, kalimat saya dianggap qat'i seperti kalimat Al-Qur'an. Padahal dzonni. Ini yang bikin kita bertengkar. Gitu ya. Sesama Doni tidak bisa saling membatalkan. Maka tidak bisa ulama mensertifikasi ulama sebetulnya, karena sama-sama doninya, sama-sama tidak tahu siapa yang lebih ulama, kan begitu. Nah, iya. Sesama pemain sepak bola tidak boleh nyemprit. Nah, gitu. Sesama doninya. Ya, maka dalam ijtihad pun al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Berguru. Nah, setelah Imam Syafi'i dewasa berijtihad sendiri, berbeda dengan ijtihad Imam Malik. Dan ijtihadnya Imam Syafi'i tidak bisa membatalkan Imam Malik, ya dewe-dewe. Gitu. Menurut Imam Syafi'i, anjing itu najis. Gitu ya. Pemahaman terhadap sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kalau ada wadah dijilat oleh anjing, maka supaya dibasuh tujuh kali. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan anjing itu najis. Loh, kok najis semua? Kata Imam Syafi'i, karena mulutnya saja najis, jilatannya najis, apalagi yang lain. Maka anjing dihukum najis oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik berkata tidak. Gurunya Imam Malik berkata tidak. Itu hanya liurnya saja. Ini kan berbeda ya. Nah, tapi kedua-duanya kan sama-sama tidak bisa membatalkan. Ya, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i seperti itu. Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mau menjadikan kitab Muwatta'nya Imam Malik sebagai kitab yang berlaku di semua daulah Islamiyah. Imam Maliknya sendiri tidak mau. Jangan. Loh, kenapa Imam Malik ini kan kitabnya Syafi'i? Iya, jangan. Kenapa? Karena saya menghargai perbedaan. Nah, gitu. Itu ya, itu sifat don tidak bisa saling. Saya teruskan supaya menjadi ilmu sehari-hari Ya. Berarti NKRI itu qat'i apa Doni? Doni ya. Bisa benar, bisa salah. Iya. Rasa sedih ya. Negara kiyo Doni. Madhab, Doni. tafsir, Doni. meskipun Jalalain Ibnu Katsir Quraisy siapapun tetap Doni. Doni. Terjemahan Quran Doni, sangat doni. Sangat doni. terjemahan Quran Doni. Jadi jangan samakan terjemahan dengan Qurannya. Maka kita itu hidup di dalam don. Maka Anda harus sangat hati-hati. Ijtanibu katsiran minad doni. Kebanyakan prasangka itu membahayakan, gitu Ya, kan? ya. Karena inna ba'da doni Ismun. ismun. Sebagian dari don itu adalah dosa. Maka Ma'iyah sangat berhati-hati. Anda jangan sampai mendewakan atau mengqat'ikan Ma'iyah. Ma'iyah itu betul-betul hanya cara kita untuk mendekat kepada Allah di dalam struktur segitiga. Sekarang kalau Pak Muzamil bersedia menjelaskan Allah, Rasulullah, dan kita itu. Iya, segitiga cinta. Gitu ya, supaya hubungan kita dengan Allah itu hubungan percintaan dengan Rasulullah. Jadi kita itu cinta kepada Allah, tapi tidak bisa cinta kepada Allah tanpa mencintai Rasulullah. Karena kekasihnya Allah adalah Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi ada nganggo rasa, tidak terus paneng, gitu ya. Jadi Allah saja itu sebetulnya cintanya yang dinilai, gitu ya. Begini loh, Anda kalau sholat, yang penting mengucapkan Allahu Akbarnya atau sampean berallahu Akbar. Sekarang terkadang kita kalau sholat tuh yang dipikirkan bagaimana pembacaan Allahu Akbar yang benar, kan itu ya. Itu kan seremonial namanya.
Bagaimana bacaan Fatihah yang benar? Iya, itu penting. Tapi itu kan seremonial. Padahal yang lebih penting lagi kan rosonya. Fatihah itu bukan dalam ucapannya, tapi Fatihah dalam roso kita. Itu yang lebih penting lagi sebetulnya. Pak Muzamil, saya mohon Ya. maaf supaya tidak menjadi salah paham. Ya. Kita jangan terus ada yang madhab benar, madhab baik, madhab indah, enggak. Iya. Gitu. Iya betul. Anda puncak sholatnya adalah kekhusyukan. Puncak hubungan sama Allah adalah nikmatnya cinta Anda dengan Allah, Allah dengan Anda. Tetapi untuk mencapai cinta kita butuh melewati kebenaran, kita terapkan menjadi kebaikan sehingga sampai kepada keindahan cinta. Ya. Kan begitu? Ya. Kalau di dunia modern tiga ini terpisah. Pak Rektor itu urusan benar salah, urusan intelektual, urusan rasio. Tapi kalau baik buruk urusan ulama, betul enggak? Dengan institusinya masing-masing. Kalau indah apa tidak indah urusan Kiai Kanjeng dan para seniman. Di Ma'iyah tidak. Orang mencapai keindahan butuh pengetahuan dan ketetapan mengenai kebenaran dulu, tapi jangan berhenti pada kebenaran, harus dijadikan kebaikan fastabiqul khairat supaya mencapai keindahan dan kekhusyukan. Jadi tiga hal itu yang namanya segitiga tadi ada di luar lingkaran maupun di dalam lingkaran. Karena luar dalam itu sebenarnya dialektik, Mas. Itulah hidup. Nyun sewu ya. Anda ini hidup dulu apa kemarin apa sekarang? Sekarang. Oke. Sekarang tuh maksudmu kapan? Tahun ini atau bulan ini atau minggu ini atau hari ini? Hari ini. Hari ini maksud Anda jam ini apa menit ini apa detik ini? Nah, detik ini bisa mandek kamu di satu detik itu. Kan begitu detik itu Anda pijak, dia berlalu. Begitu Anda ngomong Muzamil, ketika mil diucapkan, zamnya sudah masa silam, munya sudah masa silam. Jadi kapan? Sekarang itu kapan? Itu baru suku kata. Padahal detik ada sekon bisa dibagi lagi sampai kecil. Sesungguhnya Anda tidak pernah berpijak di sekarang. Hidup itu berpijak di aliran yang bergetar dan getaran yang mengalir, seperti dunia intimaiya. Jadi tidak pernah, sekarang itu tidak pernah. Oleh karena itu jangan tertipu oleh waktu. Waktu di Padang Bulan tanggal 27, Pak Muzamil Sabrang ditanya sama jamaah, duluan mana Allah menciptakan waktu apa ruang? Jawabnya piye? Sabrang menjawab, lah kamu kan bilangnya duluan mana? Lah duluan itu kan waktu. Dhisik endi lah, berarti konsep waktu toh. Berarti dhisik endi waktu apa ruang? Angel. Jadi itu ndak harus Anda jawab. Ayo padha ora ngerti nih, ngono wae to jawab. Apa ya kudu ngerti? Ya ora kudu ngerti. Ora kudu ngerti wong jumlah rambutmu piro ora ono sing ngerti kok. Kuwi lagi dhuwur urung sing isor. Saya angel meneh lek ngitung kan begitu. Jadi tidak semua harus Anda ketahui. Semua harus menciptakan keindahan dengan Allah. Itu tok. Bahwa tidak begitu benar kadang-kadang tidak apa-apa, asal jangan kebangetan. Misalnya apal Quran semua syukur, juz 30 tok syukur. Li'ilah sama wal asri tok ya syukur. Gitu loh. Terus alhamdulillah loh apal li'ilah. Ono al kafirun juga apal-apal. Mesti bolak-balik itu. Dan itu ndak apa-apa, keliru itu al insanu makhlul khotawan. Itu ndak apa-apa. Yang penting hasilnya adalah fastabiqul khairat dan pencapaiannya adalah keindahan. Kan gitu, urip ki indah, Mas. Jadi mulanya saiki kowe iki nyun sewu, Pak Muzamil ya. Anda itu cari apa toh hidup itu? Nek ditakon janjane sing kok golek iki apa toh? Diridhoi Allah. Diridhoi Allah, benar. Nah, jadi nek pancen ridho Allah yang Anda cari, dunia ini kan gak penting-penting amat, juga ya ora apa-apa, melarat ya ora apa-apa, sing penting aku apik karo kowe, aku beres karo Gusti Allah kan ngono. Lah kok saiki do gedapi kan golek sugih kabeh. Bingung nek ora sugih, bingung nek ora jadi bupati, bingung nek ora presiden meneh. Kan gitu. Ya ora.
jare ridho Allah simple Pak Muzamil. Tidak mau limo lah gitu ya, tidak mau limo, tidak nyakitin orang, terus beres. Apa saya ngelek? Mangan ya sedina meng pirang-pirang to. Apa meneh sego iki ya karbohidrat ki marake kulmu karo gula. Merokok membunuhmu itu zoni apa koti? Zoni, sangat zoni. Lah jangan dikot ikan. Jangan dikot ikan, meng zoni ku lak jaremu kan begitu kan? Saya tidak mengatakan merokok itu baik atau benar. Saya ini urusannya adalah itu zoni, niku lak jaremu. Kalau ada orang ini haram, ini bid'ah, ini sesat, gue garing jawab itulah perasaan adik saja, kan gitu kan? Ini ya, itu zoni, saya punya perasaan yang berbeda, saya punya pengalaman yang berbeda, kan begitu ya? Nah sekarang Anda tahu ya bahwa posisi Anda itu la'alakum tatakun. Tidak ada jaminan. Misalnya ini Pak, dokter itu seperti riwayat Nabi Isa. Jadi dokteran barat, ilmu-ilmu barat yang Anda terima dan dianut di kampus-kampus, itu kan seperti riwayat Nabi Musa gitu toh. Diuber-uber karo Fir'aun, pasukan Fir'aun loro weteng di tengah antar dua bukit. Sambat nang Gusti Allah dawuh meneko nang bukit kaya ana wit-witan jupun godhonge panganen. Terus Nabi Musa naik dengan susah payah makan daun, sembuh perutnya, kan itu. Terus dia lari lagi sama pasukannya dikejar Fir'aun, sakit lagi, dan Nabi Musa langsung naik bukit, langsung ambil daun, dimakan tapi tidak sembuh perutnya. Dia marah sama Allah, ya Allah tadi katanya kalau sakit perut suruh naik bukit ambil daun, ini sudah saya ambil daun, sudah saya kerakoti sampai 6 helai, tidak sembuh. Di sini kunci peradaban dunia. Allah dawuh sa Musa, sing marake kowe mari waras wetengmu iki dudu godhong, ning aku karepku dudu godhong. Nah, kedokteran barat menganggap godhong iso menyembuhkan, betul enggak? Dan seluruh teknologi farmasi itu godhong kuwi mau. Padahal hakikatnya yang menyembuhkan adalah nek Gusti Allah nyembuhke kudu nganggo godhong ora? Ora ngopo-ngopo mari iso ora? Wong kowe karo radio ora kok servis kok gepuk muni meneh. Handphonemu barang kaya kok penek-penek muni dhewe ta kuwi? Ya ora? Gitu. Bojomu nesu kaya ngopo kok deket kok ambung beres. Gitu loh. Nek ora percaya gak wis kana. Gitu. Itu ya Pak Muzamil ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini yang bikin kita bertengkar bukan NU, Muhammadiyah, HTI, bukan, tapi salah sangka kita terhadap semua itu. Itu semua dhoni kita kotikan, atau kalau lebih kecil itu muamalah kamu pakai hukum mahdhah. Gitu loh. Ini muamalah, tidak ada masalah. Kalau mahdhah tidak boleh sholat di ganti-ganti gitu ya, di kreatifi tidak boleh, ada lomba sholat kreatif. Nah, gak oleh saduk karo Pak Kapolres, Kapolsek karo dan Lamil kira itu. Mahdhah itu qat'i, ya Pak ya. Tapi muamalah dhoni. Itu sama dengan hormatilah orang tua di Quran gimana? Wabil walidaini ihsana. Birrul walidaini ihsana. Pokoknya kudu berbuat baik nang wong tua kuwi qat'i. Tapi dhoninya bisa macam-macam. Berbuat baik sama orang tua, nek wong Jawa siji, wong Lampung siji, wong Betawi siji, wong Barat siji. Wong Jawa nguku nang bapakmu entuk ora? Kowe werantuk apa meneh tanggamu? Ya ora? Nah, kalau di Barat enggak apa-apa. Bapaknya diceluk jenenge John gitu. Wis wong Barat. Jadi tetap menghormati orang tua, tapi caranya, dhoninya berbeda-beda. Nutupi aurat, qat'i. Tapi cara menutupi aurat, dhoni. Ono sing nganggo sarung, ora nganggo kathok, ya. Ono sing nganggo kelaras, kan gitu. Itu semua dhoni. Jadi Anda jangan marah. Memang dhoninya dia kayak begitu itu.
Gitu ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Kita jangan bertengkar ya. Untuk hal-hal yang sifatnya muamalah dan doni kita jangan bertengkar. Sesama pemain sepak bola jangan nyemprit. Sesama murid jangan ngasih rapot, yang begitu. Kan gitu Mas. Jadi kita ini sekarang pemain sepak bola gue semprit kabeh. Prit. Koncone di orang entuk nyasuk kono haram. Gitu kan. Mulane akhirnya bal-balan ini salah we gule oke. Bal jenenge we salah. Salah saja golnya banyak apalagi bener. Bayangkan kalau namanya Muhammad bener gitu. Muhammad salah aja pemain terbaik Eropa ya toh. Gitu. Islam itu ke Allah tuh kalau ganggu orang barat itu gitu. Allah menang-menang dikai Zainuddin Zidane. Oh ribut orang Prancis anti-Islam kasih Zidane selesai masalah. Wes tergantung sama Zidane Prancis, betul enggak? Inggris ya gitu, sama Islam juga kejem gitu ya. Meskipun punya sejarah lama, meskipun Ratu Elizabeth itu dia adalah menurut penelitian sejarah terakhir Ratu Inggris adalah turunan Rasulullah SAW. Sehingga suatu hari lambat atau cepat mereka akan mendapat hidayah untuk mengembangkan Islam dan masuk Islam. Itu. Tapi kalau orang Islam yang menurut kejem dikai sapa? Wali kota London Muslim dikai siji, dikai Muhammad Salah wis kabeh. Lagune piye iki? Al-Bika Muslim tuh, Al-Bika Muslim aku ya dadi wong Islam mergo Muhammad Salah kuwi lagi salah durung bener. Lu coba gue Gusti Allah dilawan. Jangan bung kowe penake kaya ngono apa meneh pring. Nah, kurang piye gue. Tepuk tangan untuk pring ya. Silakan Pak Muzamil kalau ada terusnya. Sudah cukup. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya Mas ya. Tepuk tangan untuk Anda. Optimis ya Mas ya. Saya mendoakan Anda semua. Anda pokoknya turutin apa yang sudah Anda ketahui. Jangan lakukan yang tidak harus dilakukan dan jangan tidak lakukan yang harus Anda lakukan. Misalnya aku ngomong, dadi pemimpin Indonesia ora kudu dadi presiden pemimpin ki. Mimpin kan iso ing ngarsa sung tulodo di sebuah desa cukup kayak DE. Engko berikutnya ya wis ayo ing madya kuwi ya pemimpin. Puncaknya justru tutwuri handayani saiki lak ora kabeh kepengin ing ngarsa sung ora tulodo. Terus nek ning mburi tutwuri hanjegali. Terus ing madya hangriseni kan gitu. Nah sekarang itu ajaran zoni tapi satu garis dengan qat'inya tuh. Dan itu proses budaya dan strategi sosialnya Ki Hajar Dewantara luar biasa. Kenapa Menteri Pendidikan kita tidak pernah menyebut Ki Hajar Dewantara? Pernah mereka pidato menyebut Ki Hajar Dewantara? Jare pahlawan pendidikannya Ki Hajar Dewantara malah niru Finlandia 5-day school. Sementara di Finlandia bikin 5-day school, belajarnya ke taman siswa. Apa kok tapi? Itu ki mau bengu-bengu karu-karuan. Jadi kita itu hidup itu seperti lari maraton di stadion dulu. Begitu sekian putaran wis ora ngerti sapa sing ning ngarep sapa ning mburi, kan begitu. Wes ngene iki kita merasa aku disian deh. Iki mesti 3 putaran kene lagi arep siji ya. Katanya ning mburi tapi dia sudah 3 putaran. Nah, Anda di dalam hidup ini jangan sombong karena orang yang kelihatan di belakang Anda bisa jadi dia sudah mencapai putaran yang lebih dari Anda. Dan Anda kalau di belakang jangan minder. Jangan minder. Meskipun Anda mungkin belum mencapai putaran seperti depan Anda tinggal bilang, aku karpura muter ya rapopo. Tujuanmu lah khatam aku gue lah khatam Quran, aku khatam juz 30 tok beres kok. Ora masalah tuh Mas. Ora masalah apa kudu khatam Quran? Khatam kul huwallah ya lumayan. Ya Mas ya. Khatamnya ora kudu sak Quran. Wisudai rasa sarjana TK wisuda loh saya. Entuk masalah. Itu ya. Jangan lupa satu hal. Ini kita dikelilingi oleh candi-candi.
candi itu gurumu, pintu untuk mencari gurumu juga, untuk belajar sejarah. Tolong yang mengerti wayang, tolong belajar tentang Bambang Ekalaya yang berguru kepada patungnya Pendeta Durna dan bisa menjadi lebih sakti dibanding yang langsung berguru kepada Pendeta Durna, yaitu Raden Arjuna atau Janmoko. Dan dia bisa mengalahkan bahkan membunuh Arjuna, meskipun karena skenario Krishna akhirnya Janmoko dihidupkan kembali dan Bambang Ekalaya yang dibunuh dengan menyalahkan dengan mengkambing hitamkan Pendeta Durna, padahal yang membunuh Ekalaya adalah Prabu Kresna, kan gitu. Jadi kita belajar kepada masa silam melalui candi-candi. Haram apa tidak, syirik apa tidak, candi itu tidak terletak di candinya, tapi terletak pada konsep kita. Kalau ada candi membuat kita lebih menghargai manusia, menghargai nenek moyang, menghargai nilai-nilai dan menghargai Allah dan Rasulullah, maka candi menjadi baik karena kita baik, kan gitu. Jadi apapun saja menjadi syirik. Kalau engkau mentuhankan Rasulullah, syirik enggak? Kalau engkau mentuhankan Rasulullah, syirik. Engkau mentuhankan Nabi Adam, syirik. Engkau mentuhankan uang, syirik, kan gitu. Jadi bukan uangnya yang membuatmu syirik, tapi kamu mentuhankannya. Sama dengan babi itu haram kalau kamu makan, gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah Pak Yai, barangkali ada tambahan yang jauh. Kalau gitu nanti saya mohon dengan sangat untuk memimpin doa terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gini, saya ingin memenuhi, ini paslah waktunya sampai jam 1, kita ilir-ilir. Ilir-ilir jangan dihadapi sebagai lagu, tapi sebagai pengiling dari mbah-mbah kita. Iki Indonesia iki jan ilir-ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggup temanten anyar. Kita selalu harus menjadi pengantin lagi. Maka kita berbagi tugas, penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya. Nah sekarang ini lunyune kaya ngopo penek terus awake dhewe. Terus dinggo njupuk blimbing 5 kuwi, rukun Islam, Pancasila. Karena blimbing mesti 5 lininge, apa jenenge, gigirnya itu 5, kan gitu. Terus kenapa menek blimbing? Karena kita ingin mencari nilai yang sejati, dinggo meningkatkan jati diri tadi. Karena jati diri kita sekarang adalah kumitir bedah yang pinggir iki, bedah-bedah iki harga diri kita ini ketok pupune malah diplorot saiki, monggo mas, monggo, malah gitu ya. Iya gitu. Kira, maka pekerjaan kita malam hari ini adalah dondomono, jelumatono, supaya apa? Kanggo sebo mengko sore nanti kita akan ilahi rojiun, kita siap karena sudah dondomi dan jelumati pakaian yang merupakan lambang dari harga diri kita. Ya, terus mumpung padang, isi padang aja kuatir. Isi padang rembulan dunya iki, mumpung jembar kalangane ora apa-apa. Oke sing wis dudu wekmu wek Cina ning susuk kabeh direbut meneh kapan-kapan. Muga-muga berubah sehingga undang-undangnya juga berubah, gitu ya. Pokoknya bareng-bareng lah, urip bareng-bareng ora masalah. Kita ndak nolak siapa-siapa, ya aja njupuk pek kabeh. Kan gitu. Kowe iki wis tak gawe nggon njaluk omah. Wis tak gawe omah njaluk hak kampung. Cakek sak kampung jaluk sak kabupaten, susun jaluk sak negara, kan gitu, kira-kira gitu, jelas ya.